Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarih. Kita lanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin, petuah ataupun khutbahnya Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali kepada santri-santrinya yang didiktekan kepada Abdul Malik bin Abdullah. Di sini ada kutipan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Maka siapakah? Apakah kamu tahu siapakah manusia yang Allah bukakan hatinya untuk berislam? Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, maka orang yang Allah bukakan hatinya untuk berislam, fahuwa, maka orang tersebut ala nurin, berada atas cahaya min rabbihi, dari Tuhannya. Fahuwa ala nurin ay ma'rifatin wahtidain ilal haq. Jadi ketika ada orang non-muslim tiba-tiba terbuka hatinya untuk masuk Islam, maka nanti hati yang dimiliki oleh orang tersebut menjadi mamba' liruh, sumber dari ruh allati tata'allaqu bihan nafsul qabil Islam, yang mana dengan ruh tersebut nafas jiwa berhubungan, mempunyai ta'alluq, yang kemudian menghadapkan dirinya pada Islam. Jadi fansyirahuhu, jadi apa? Dia berada atas nur ay ma'rifatin, cahaya ma'rifah, wahtidain, petunjuk, menjadi mendapatkan petunjuk ilal haq, menuju kebenaran, menuju Allah. Jadi dia ala nurin, berada atas nur min rabbihi, dari Tuhannya. Wa asyara, dan telah mengisyarahkan ilaihi, terhadap makna ayat ini, sahibu syar'i, siapa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Faqala, maka bersabda siapa sahibu syar'i. Apa sabda beliau, sabda Nabi menafsiri ayat ini, afaman syarahallahu sadrahul Islam. Innan nurah, sesungguhnya cahaya, kata baginda Nabi, idza dakhalah, ketika cahaya itu masuk al-qalbah, ke dalam hati, infasahah, maka hati ini menjadi luas. Wa insyarahah, maka infasahah, maka hati ini menjadi luas. Wa insyarahah, dan menjadi terbuka. Kalau kata Al-Qurtubi, wa tahqiq fi ma'na nur, makna nur itu adalah annahu muzhirun lima yunsabu ilaihi wa huwa yakhtalifu bihasabihi, fa nurus sam'i muzhirun lil masmu'at, wa nurul basar kashifun lil mubsarat, wa nurul qalbi kashifun al muamalat alil ma'lumat, wal jawarih ma yabzu 'alaiha min a'malit ta'at. Kata Al-Qurtubi, yang dimaksud cahaya di sini cahaya yang menerangi dirinya sehingga dirinya bisa nampak
menampakkan memberikan penampakan pada dirinya terhadap sesuatu yang mana ia dinisbahkan pada ia, yaitu Tuhan. Sebagaimana cahaya mata itu bisa menerangkan kepada kita terhadap sebagaimana cahaya pendengaran, tidak ada nurnya juga. Itu bisa menerangkan pada pendengaran kita pada apa-apa yang akan kita dengar. Begitu juga nurul basar, cahaya mata zahir, itu bisa membuka hijab sehingga kita bisa melihat sesuatu yang bisa dilihat. Kemudian cahaya hati bisa membuka hati kita dari hal-hal yang akan kita ketahui. Begitu juga nurul jawarih, cahaya anggota organ tubuh kita, ma yabdu 'alaiha min amali ta'at. Itu nanti berkah nurul jawarih, sesuatu akan nampak pada jawarih, yaitu dari beberapa amal ketaatan. Ketika Rasulullah mengatakan innan nura idza dakhala qalba infasaha wa insyaraha, sesungguhnya cahaya ketika masuk ke dalam hati maka hati menjadi luas, menjadi terbuka. Fakilah, maka dikatakan, artinya ada yang bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal lidzalika, apakah bagi semua itu min alamatin, mempunyai tanda-tanda, ada ciri khasnya, ada tanda-tandanya, yu'rafu biha, yang bisa mengenalkan, yang bisa memberitahu, yang bisa diketahui dengan tanda-tanda itu bahwa nur betul-betul masuk ke dalam hatinya. Faqala, maka Nabi bersabda, at-tajafi, tanda-tandanya ialah at-tajafi andaril ghurur. Orang yang cahaya masuk pada hatinya, maka dia at-tajafi andaril ghurur, dia selalu ingin menjauh dari markas kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Jadi dia tidak terlalu tamak terhadap dunia. Ketika nur tidak tamak terhadap dunia, ketika nur cahaya masuk ke dalam hatinya, wal inaba ila daril khulud, dan dia ingin segera berpindah menuju kampung akhirat, kampung keabadian, dunia keabadian, wal isti'adatil maut, dan dia selalu melakukan persiapan-persiapan untuk kematian, qabla nuzul maut, sebelum kematian itu datang. Maka fa idza khutira biqalbil abdi awwala kulli syai'in, fa idza khutira, apabila terlintas biqalbil abdi, di hati seorang hamba, ada lintasan, ada renungan, awwala kulli syai'in, di awal tiap-tiap sesuatu. Apa yang direnungkan? Anni, sesungguhnya aku, ajidu, telah menemukan ni, terhadap diriku, muna'aman, dalam keadaan diberi nikmat oleh Allah, bidurubin, dengan beberapa macam, minan ni'ami, dari beberapa nikmat, alayya, atasku, seperti contoh kal hayati, seperti kehidupan, wal kudrati, dan kekuasaan, wal akli, dan kecerdasan akal, wan nutqih, dan kemampuan untuk berbicara, berkomunikasi, wasailil ma'ani, dan beberapa makna asyarifah yang mulia, wal ladzati, dan beberapa nikmat, ma'ama yang syarifu anni, ma'ama beserta sesuatu yang syarifu, yang berpaling sesuatu tersebut, anni, dariku, min durubil madari, yakni dari beberapa macam mara bahaya, wal afatih, dan beberapa penyakit. Wa inna li hadhihi ni'ami, dan sesungguhnya bagi beberapa nikmat ini, dan sesungguhnya terhadap beberapa nikmat ini, mun'iman, ada yang memberikan, ada zat, ada Tuhan yang telah memberikan. Yutalibu, yang mana ia menuntut ni terhadapku, bisyukrihi,
untuk mensyukuri, untuk bersyukur, berterima kasih kepadanya, wa khidmatihi, dan mengabdi kepadanya. Fa in ghafaltu, maka apabila aku lalai an dzalika, dari hal itu, dari bersyukur, dari mengabdi, fayuzilu, maka ia akan menghilangkan anni, dariku, ni'matahu, terhadap nikmatnya. Masya Allah. Wa yudhiku, dan ia akan merasakan, dan ia akan memberikan rasa ini terhadapku, ba'sahu, memberikan rasa apa? Ba'sahu, ya, rasa yang buruk, rasa yang tidak enak, akan tercabutnya nikmat itu. Wa nikmatahu, dan ia akan memberikan rasanya musibah daripada tercabutnya nikmat itu. Waqad ba'atsa, dan sungguh ia telah mengutus ilayah, kepadaku, rasulan, terhadap beberapa utusan. Ayyada, yang mana ia telah memberikan kekuatan terhadap utusan tersebut, bil mu'jizati, dengan beberapa mu'jizat, al khariqati, yang keluar, yang tidak sesuai, yang keluar dari adati, terhadap beberapa kebiasaan. Artinya yang yang membedai kebiasaan. Al kharijati, yang keluar, an maqduril bashar, dari praduga, prasangka, ataupun perkiraan kemampuan akal rasional manusia. Wa akhbarani, dan ia telah mengabarkan kepadaku, bi anna, sesungguhnya aku, Rabban, memiliki Tuhan, jalla zikru, yang mulia sebutannya, qadiran, maha kuasa, aliman, maha tahu, hayyan, maha hidup, muridan, dan mempunyai kehendak, mutakalliman, dan berkomunikasi, berbicara. Ya'muruh, yang memerintah, wa yanha, dan yang melarang, qadiran, kuasa, ala ayyu akibah, atas memberikan akibat, balasan, idza in asaitu, ketika aku bermaksiat kepadanya. Wa yusibu, dan ia akan memberikan pahala, in ata'tu, ketika aku taat kepadanya. Aliman, ia juga maha berilmu, bi asrari, mengetahui terhadap beberapa rahasiaku. Dan juga wama, mengetahui terhadap sesuatu yakhtaliju, yang yang bergerak, yang bangkit, fi afkari, di dalam beberapa pikiranku. Waqad wa'adah, dan sungguh ia telah menjanjikan janji yang baik, wa wa'ada, dan memberikan ancaman yang buruk, wa amar, dan telah memerintahkan, biltizami qawanini syar'i, memerintahkan kepadaku untuk mematuhi terhadap beberapa, untuk menetap, mematuhi terhadap beberapa undang-undang agama, peraturan agama. Fayaqau fi qalbihi annahu mumkinun. Fayaqau, maka terjadilah, fi qalbihi, di dalam hati seorang hamba tersebut, terlintas, annahu, sesungguhnya apa yang telah disebutkan tadi, yaitu dituntutnya kita bersyukur kepada Allah, mumkinun, adalah mungkin. Bisa pasti seorang hamba itu. Tidak ada seorang hamba yang tidak mempunyai kemampuan untuk mensyukuri semua itu, semua nikmat yang telah disebutkan tadi. Kenapa? Karena lastihalatah, tidak ada kemustahilan, lidzalika, terhadap hal itu, fil akli, menurut akal yang sehat. Bi awwalil badihati, dengan awal permulaan. Fayakhafu, maka seorang hamba tersebut khawatir, ala nafsi, atas dirinya, inda dzalika, ketika mempunyai kemungkinan itu, kemampuan itu, wa yafza'u, dan kemudian ia menjadi khawatir. Fahadha khatul faza'i, maka ini adalah masuk kategori khatul faza',
sesuatu kekhawatiran yang selalu terlintas di dalam hati, alladzi yunabbihu, yang dapat memberikan peringatan al-abdah terhadap seorang hamba, wa yulzimu, dan akan menetapkan hu terhadap seorang hamba al-hujjata terhadap dalil yang bisa memutuskan, wa yaqta'u anhu, dan akan memutuskan anhu dari seorang hamba tersebut al-ma'dziratah terhadap alasan-alasan, sehingga wa yus'ijuh, dapat menggerakkan terhadap hamba tersebut, kekhawatiran itu menggerakkan ilan nadri, terhadap berfikir, wal istidlali, dan membuat dalil. Akhirnya fayahtajul abdu, maka seorang hamba tersebut butuh apa? Bukan butuh ini, ini fayahtaju, maka menjadi bergerak. Ini bukan hak al-abdu, siapa seorang hamba tersebut, indzalika, dalam keadaan seperti itu, wayaklaquh, dan kemudian menjadi terpaksa hamba tersebut, wayandur, dan berfikir lagi hamba tersebut, fi tariqil khalasi, di dalam mencari jalan kemurnian, keselamatan, husulil amanih, dan menghasilkan keamanan lahu, bagi seorang hamba tersebut. Mimma, yaitu dari perkara waqa'ah, yang sudah tiba berada, biqalbihi, di hati seorang hamba tersebut, au sami'a, atau dari sesuatu yang telah ia dengar, biuzunihi, di telinganya, falam yajid, maka hamba tersebut tidak menemukan, fihi, di dalam jalan tersebut, sabilan, terhadap jalan, siwan nazar, kecuali merenung, berfikir, biakli, dengan akalnya, fid dalalilih, di dalam beberapa dalil, memikirkan beberapa dalil, wal istidlal, dan mencari petunjuk, membuat petunjuk, bisonati, dengan berbuat sesuatu, ala soni'i, atas zat yang maha menciptakan. Bisonati, mencari dalil, bisonati, terhadap sebuah penciptaan, dengan sebuah penciptaan, ala soni, atas zat, atas Tuhan yang maha menciptakan. Tujuannya sudah agar nanti berhasil, ada keberhasilan lahu, bagi seorang hamba tersebut, yang berupa ilmu yakin. Yakin terhadap apa? Yakin bima, terhadap sesuatu, huwa, yang mana ma tersebut, maghibun, masuk kategori ghaib, tidak nampak kasat mata. Ya, yakin pada akhirat, yakin pada qada qadar, itu, dan semacamnya yang ghaib. Wa ya'lamu, dan hamba tersebut akan mengetahui, annalahu, sesungguhnya bagi seorang hamba tersebut, Rabban, Tuhan. Dia akan sadar bahwa dia mempunyai Tuhan, kallafah, yang telah memberikan perintah ataupun paksaan, instruksi ketat terhadap hamba tersebut, wa amar, dan memerintahkan terhadap tersebut, terhadap kebaikan-kebaikan, wa naha, dan melarang Tuhan tersebut kepada hamba tersebut dari hal-hal yang membahayakan. Jadi fahadza awwalu aqabatin istaqbalathu fi tariqil ibadah. Dan ini adalah awal mujahadah yang menghadap kepada hamba tersebut di dalam masuk pada jalan ibadah. Aqabah macam apa itu? Aqabah macam apa ini yang kita baca tadi ini? Wahiyya aqabatul ilmi wal ma'rifah, ialah mujahadah ilmu dan mujahadah ma'rifah. Liyakuna minal amri ala basiratin, liyakuna, agar hamba tersebut, minal amri, di dalam menghadapi suatu urusan itu, ala basiratin, ia hadapi dengan mata hati yang betul-betul sehat. Fayakhudha, sehingga hamba tersebut bisa mulai fi qat'iha, di dalam memutuskan masuk ke jalan ibadah, min ghairi buddin, dengan tanpa perpecahan hati,
bihusnin nadhari, dengan pemikiran yang baik, fi dalaili, dalam beberapa dalil petunjuk, ufuri ta'ammuli, dan sempurnanya berangan berfikir, wa ta'allumi, dan belajar, wasu'al, dan bertanya, min ulama'il akhirah, kepada ulama akhirat, adillah it-thariq, bisa berguru kepada ulama akhirat yang menjadi dalil petunjuk terhadap jalan menuju ibadah tersebut. Surujil ummah, yang mana ulama akhirat tersebut yang digurukan betul-betul menjadi surujil ummah, pelitanya umat. Wa qadatil a'immah, dan panutannya beberapa para umat, para imam, dan panutannya beberapa para imam. Dan juga wal istifadah minhum, bisa mengambil istifadah dari ulama akhirat tersebut. Wastida'id du'a, minta hadiah doa as-salih, yang baik, minhum, dari ulama akhirah. Doa apa? Li taufik, untuk mendapatkan taufik dari Allah, wali anah, dan pertolongan dari Allah, ila ayyak ta'a, sehingga hamba tersebut bisa betul-betul memutuskan masuk terhadap jalan ibadah, bi taufiqillahi subhanahu wa ta'ala, dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahsula, maka akan berhasil lahu, bagi hamba tersebut, apa? Ilmul yakin, mendapatkan ilmu yakin, yakin bil ghaibi, terhadap perkara yang gaib. Apa itu ilmu yakin bil ghaib? Kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga menjadi tambahan hikmah yang luar biasa, yang penuh berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.